Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang SM, tentunya masih di channel Aris Tenaniki. Di video kali ini kita akan melanjutkan part yang kedua. Jadi bagi yang belum mendengarkan cerita part yang pertama, diwajibkan untuk mendengarkannya dulu agar bisa mengikuti alur ceritanya. Baiklah, tak usah lama-lama lagi, kita langsung lanjut ke ceritanya. Di dalam rumah yang tergolong besar itu, kami disambut oleh wanita cantik yang nampaknya umurnya tidak terpaut jauh dari Mas Irwan. "Ini Mbak Lis, istrinya Mas Irwan," terang si Gundil. Senyum yang terkurat di wajahnya begitu indah, sedap dipandang. Tangannya ia rapatkan tepat di depan dadanya yang ia tutupi dengan kerudung panjang itu. Menyalami kami dari kejauhan, Ibang dan Kucai yang mempunyai sifat yang sama, yaitu menyukai wanita cantik, tidak mengalihkan pandangannya sedikit pun dari Mbak Lis. "Mata, cuk!" Gundil dengan cekatan mengusap keras wajah mereka berdua dengan telapak tangannya. Kami dipersilahkan duduk di ruang tamu. AC ruangan membuat kami dapat membedakan secara jelas hawa di luar rumah dengan di dalam rumah. Sejuk dan membuat nyaman. "Nak, bawain minum dari dapur sini," teriak Mbak Lis ke arah sebuah kamar yang berada tepat di samping ruang tamu. "Iya, Bu," terdengar suara lembut seorang perempuan dari kamar itu. Suara bagaikan nyanyian merdu seorang diva. Dengan cekatan Ibang dan Kucai bersiap mengawasi siapapun yang keluar dari kamar itu. Sesekali mereka saling melempar senyum dan saling sikut. Urusan wanita, memang merekalah yang paling cekatan. Engsel pintu kamar terdengar ada yang membukanya dengan perlahan-lahan. Lalu mataku tertuju ke arah pintu itu, memastikan siapa yang keluar. Ada Om Gugun." Suara lembut yang disertai senyuman itu ternyata datang dari seorang wanita yang 2 kali lipat lebih cantik dari Mbak Lis. Rambutnya yang diikat berkulit putih seakan tak ada yang pernah menyentuh oleh sinar matahari. Sedikit berbulu halus di tepian wajahnya membuat setiap gerak-gerik memberi makna keindahan. Apalagi ditambah tai lalat yang menghiasi pipi kanannya. Ditunjang dengan bentuk wajahnya yang oval dan bentuk tubuh yang ideal. Bagiku, dia adalah sosok wanita yang sempurna. Siapapun laki-laki yang meminangnya kelak, dia adalah laki-laki yang paling beruntung. Dapat kupastikan, Ibang dan Kucai terlihat kegirangan. Mereka seperti menemukan harta yang melimpah yang jauh terpendam di dalam bumi. "Hai Niken, maaf ya nggak ngabarin kamu sebelumnya," Gundil menyapa wanita itu. "Kenalin, itu anak saya, Niken," ujar Mbak Lis. Ibang dan Kucai beranjak dari duduknya, berebutan untuk menyalami Niken. Berbahaya kalau lama-lama di sini, bisa-bisa si Ibang sama si Kucai gak jadi muncak. "Bang, Cai, duduk ganteng," pintaku. Tai lalat yang ikut terbawa oleh senyuman di pipi Niken, kuakui memang semakin menambah aura kecantikannya. Setelah menyalami Ibang dan Kucai, Niken kemudian berjalan menuju belakang rumah. "Niken masih sekolah, Mbak?" tanyaku. "Iya, dia masih kelas 2 SMA," jawab Mbak Lis kemudian. "Pasti di sekolahnya jadi incaran banyak lelaki ya, Mbak?" Celetukan Ibang membuat Mbak Lis tersenyum. "Iya dong, kayak mamanya dulu jadi incaran para cowok di kampus." Mas Irwan menimpali kami sambil menuruni tangga. Mendengar pengakuan itu, Mbak Lis pun tersipu malu. "Udah Mas siapin 1 kamar di atas. Teman kamu yang cewek tidur sama Niken aja ya,"
ucap Mas Irwan kepada Gundil. Semua tas simpen di gudang aja. Masih banyak ruang yang kosong kok. Terusnya seraya duduk di samping Mbak Lis. Sejurus kemudian datanglah Niken dengan membawakan kami minuman. Reaksi Ibang dan Kucai tak bisa dielakkan. Mereka berdua tetap dengan keterpesonaannya. Maafin teman-teman saya ya Mas. Gundil mungkin merasa risih dengan kelakuan Ibang dan Kucai. Mas Irwan menanggapinya hanya mengangguk sambil tersenyum. Setelah melaksanakan tugasnya, Niken lalu kembali ke kamarnya. Sesampainya Niken ke dalam kamarnya, Ibang mengingatkan yang lain dengan pesan yang disampaikan Mbok Irah. Bau busuk itu harus segera dihilangkan. Oh iya, ingat pesan wanita yang kita temui di Prambanan, kita harus mandi, serunya. Aku tidak langsung menuruti perintahnya itu. Aku meminta Ibang dan lainnya terlebih dahulu membersihkan diri di kamar mandi. Aku beralasan ingin memindahkan dulu barang-barang ke dalam gudang dan merapikannya. Padahal aku ingin segera ke kamar untuk beristirahat sejenak. Aku, Gundil dan Yoyo segera menuju gudang untuk menyimpan semua karir yang kami bawa. Gudang itu berada di bagian belakang rumah. Tepat di depan pintu masuknya terdapat sebuah meja makan dan kitchen set. Gudang itu bukan seperti apa yang aku bayangkan sebelumnya. Gelap, pengap, penuh debu. Gudang ini layaknya kamar biasa. Pencahayaannya yang baik, sirkulasi udara yang baik, karena terdapat sebuah jendela yang langsung mengarah ke halaman belakang yang ditanami banyak pepohonan, dan sedikit sekali debu yang terdapat di sana. Gudang ini hanya menyimpan beberapa barang yang sudah tidak terpakai, seperti sepeda, printer, serta pengobatan yang lainnya. Memang masih banyak celah kosong yang terdapat di sana, sehingga aku dapat leluasa menyimpan 8 karir di ruangan itu. Terdengar jelas suara guyuran air dan senandung cinta dari Ibang di kamar mandi yang berada tepat di samping gudang. Aku kembali menutup pintu gudang supaya tak terlalu banyak debu yang masuk. Aku dituntun oleh Gundil ke lantai 2 melewati tangga yang berbelok di ruangan keluarga. Di sana terdapat sebuah karpet dan televisi LED yang terpajang di dinding. Gundil lalu menunjukkan satu ruangan lainnya di samping kamar Mas Irwan sebagai tempat kami bertujuh dapat beristirahat. Kamar yang belum ada kasurnya sama sekali, kecuali hanya dihiasi oleh satu lemari baju dan meja TV di dalamnya. Kamar itu beriringan dengan balkon, mempunyai 2 jendela berbeda sisi yang tepat mengarah keluar, dan satunya lagi mengarah ke balkon. Suara langkah kaki dari tangga terdengar buru-buru. Kulihat itu Yoyo yang sedikit tergesa-gesa menuju kamar yang kami tempati. Yoyo menyusulku dan Gundil. Si Ibang lama banget ya mandinya, tegasnya. Tak lama Kucai pun turut menyusul Yoyo ke kamar atas. Capek ah, pengen rebahan dulu, ucap Kucai dengan malas. Lidahku sudah terasa semakin kecut, membuat ingin segera merasakan nikmatnya sebatang rokok. Aku lalu mengajak Yoyo ke balkon untuk melepaskan rasa kecut di lidah ini. Sebatang rokok yang membuatku merasa rindu, ku nyalakan dengan api. Ah, memang nikmat. Di samping kenikmatan hakiki yang kurasakan di setiap hisapan, pandanganku teralihkan kepada Desti yang berada di luar, tepat berdiri di depan gerbang sebuah lahan kosong seberang rumah ini. Gerak-geriknya sedikit mencurigakan. Dia seperti melihat sesuatu ke arah sana. Ingin ku sauti dia, tapi Mulki lebih cekatan mengajaknya masuk kembali ke dalam rumah. Kenikmatan itu tak terasa menemani hingga senja tiba. Kembali kulihat dari balkon, Desti keluar seorang diri untuk menghampiri lahan kosong itu. Lagi-lagi tak lama berselang, Mulki membawa Desti kembali ke dalam rumah. Mau kemana yuk? Aku melihat Yoyo yang membuang rokoknya tepat di tempat sampah yang berada di balkon, terburu-buru menuju lantai bawah.
Tanpa menjawabku, aku penasaran ada apa dengan dia. Aku pun mengikutinya dari belakang. "Kenapa, Dip?" tanya Ibang yang sudah berada di kamar sejak tadi. "Biasa, ini si Yoyo." Ibang, Kucai, dan Gundil mengikuti dari belakang. Mungkin mereka pun penasaran dengan apa yang terjadi. Kami berempat menuruni tangga, menyusul Yoyo yang sedang tergesa-gesa. Sesampainya di lantai bawah, aku melihat Yoyo menghampiri Mulki dan Desti yang sedang duduk di sofa. Kulihat Eka masih dengan rokoknya berada di depan pintu masuk. "Kamu cuma halusinasi, sayang." Itu yang kudengar dari mulut Mulki. Yoyo mendekat, duduk di depan sepasang kekasih itu, lalu tanpa basa-basi mengeluarkan sebuah pertanyaan langsung ke intinya. "Des, lo lagi haid?" tanya Yoyo. Awalnya Desti terdiam. Yoyo mengulangi pertanyaan itu lagi, tapi tetap tidak ada jawaban. Mulki akhirnya mengambil peran untuk menanyakan hal yang sama. Dengan kondisinya yang semakin terpojok, Desti pun mengangguk. "Celaka kita, Dip. Masalah bertambah." Yoyo menghela nafas. Kami semua kebingungan. Aku sendiri sebenarnya tidak rela jika pendakian Gunung Merapi harus dibatalkan. Di satu sisi, aku tidak mau kualat menghadapi mitos mendaki bersama orang yang sedang haid. Di sisi lain aku ingin tetap mendaki Gunung Merapi. Bisa saja kami tetap melakukan pendakian, asalkan Desti tetap tinggal di rumah Mas Irwan. "Des, gimana kalau kamu tetap di sini aja? Kita lanjut mendaki, paling Sabtu siang juga udah pulang," usulku. Desti menatapku dengan tajam. "Gak mau. Gue juga pengen ngerasain mendaki Merapi bareng kalian." "Tapi lu lagi haid, Des. Pokoknya gue pengen tetap ke sana, pengen mau mendaki ke Merapi." Mulki berusaha mendinginkan suasana dan mengambil alih keadaan. Dia terus membujuk kekasihnya itu supaya tidak ikut mendaki. Akan tetapi bukannya semakin luluh, Desti malah semakin berontak dan mengancam akan memutuskan hubungannya dengan Mulki jika dia tidak diizinkan untuk mendaki. Mulki tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Yang dia bisa hanya terpaksa menuruti kemauan Desti. Ega kulihat masuk ke dalam rumah. Dengan santainya dia berkata, "Laki-laki percaya mitos. Biarin aja si Desti ikut. Dia nggak akan kenapa-napa kok." Yoyo pun angkat bicara, mendebat ucapan yang dikeluarkan oleh Ega. Namun Ega tetap dengan pendiriannya. Dia terus ngotot ingin membawa Desti ikut, seakan ingin membuktikan kalau mitos itu tidak ada. Bahkan sesekali Ega mengeluarkan kata-kata kasarnya kepada Yoyo. Ibang yang sedari tadi kulihat diam memperhatikan gerak-gerik Ega akhirnya mengambil tindakan. Ia pun melayangkan pukulannya tepat di pipi Ega sebelah kiri. Ega terpental jelas. Anak egois itu dipukul oleh pendekar silat. "Bangsat emang lo, hargain Yoyo," teriak Ibang sambil menunjuk Ega. "Kamu ini memang cari masalah ya?" Kucai menghampiri Ega yang tergelepar di lantai, menarik kerah bajunya seakan ingin mengambil bagiannya untuk menghajar si Ega. Aku segera memisahkan mereka dan meredakan suasana. Aku tak mau pendakian ini tercoreng oleh sebuah keegoisan. Mas Irwan yang berlari menghampiri kami setelah menutup pintu gudang ikut melerai persetuan itu. Semua orang di rumah, Mbak Lis dan Niken pun juga ikut keluar dari kamarnya. Mas Irwan mempertanyakan keadaan. Lantas aku jelaskan sedetail mungkin. Mas Irwan pun mengerti dan memang semenjak dia menjemput kami di Candi Prambanan, Mas Irwan sudah merasa ada yang tidak beres dengan Desti.
Karena melihat Desti yang bersikukuh, nanti malam Mas Irwan akan memanggil salah satu sesepuh setempat yang juga tetangganya sendiri, yang mengerti seputar hal-hal mistis, untuk membujuk Desti tentunya. Matahari pun semakin tenggelam. Mas Irwan meminta kami untuk segera bersiap melaksanakan salat maghrib. Sore itu kami semua beranjak ke kamar. Kulihat Ega yang ditemani Mulki hanya terdiam memegangi pipinya, tidak berani memasuki kamar. Nyalinya mendadak menciut, berbanding terbalik dengan sikapnya semula awal. Sedangkan di dalam kamar kami terpojok oleh kebingungan. Aku udah ngerasa gak enak di awal kita ke Prambanan tadi. Yoyo membuka percakapan. Pantas, mungkin itu yang membuatnya memundurkan langkahnya ketika akan menaiki bus hingga banyak melamun. Terus gimana ini? Tanya Kucai. Dilema kita, maju kena, mundur pun juga kena, jawab Yoyo kemudian. Kalau dari gue, lebih baik kita batalin pendakian ini daripada kejadian yang enggak-enggak, lanjutnya si Yoyo. Batalin gimana yo? Kita udah capek-capek sampai sini loh. Kasihan juga si Mulki, entar diputusin pacarnya. Kita tunggu aja, siapa tahu ada jawaban nanti. Kundil pun mengangkat suaranya. Iya yo, siapa tahu ada jawabannya. Lagian kita jangan nyerah gitu aja. Ucapku berusaha untuk tenang. Yoyo tertunduk, ia seperti sedang menyemangati dirinya sendiri. Di bawah lampu kamar yang sedikit temaram itu, kami menunggu kepastian dari Mas Irwan yang akan membawakan kami sedikit titik pengharapan. Ega dan Mulki berpindah di ruang keluarga menuju balkon. Kebetulan aku duduk di samping jendela yang mengarah langsung ke arah balkon, sehingga dapat terlihat kegiatan apa saja yang ada di luar sana. Ega dan Mulki kulihat seperti melakukan percakapan yang sangat serius. Sesekali Mulki seperti menahan Ega. Aku tidak dapat memastikan apa yang mereka bicarakan karena terhalang jendela dan jarak mereka yang cukup jauh berada di ujung balkon. Tak berselang lama aku melihat Ega beranjak tanpa ditahan oleh Mulki. Aku mengetuk kaca jendela memberi isyarat pertanyaan, kemana Ega pergi. Mulki lalu memberiku jawaban dengan mendekatkan telinganya ke mulutnya. Oh, makan. Iya, daripada terus bengong sambil nunggu Mas Irwan, kita cari makan yuk, ajakku kepada teman-temanku. Akhirnya mereka menyetujui ajakanku dan keluar dari kamar menuju lantai bawah. Kemudian keluar rumah untuk mencari makanan di angkringan terdekat. Gundil memberitahu kalau ada satu angkringan dan hanya satu-satunya yang enak dan murah. Dia membawa kami ke jalan yang sedikit memutar. Sambil jalan-jalan katanya, kami memutar jalan cukup jauh. Setelah sekitar berjalan 100 meter, aku melihat sebuah angkringan yang dijejali pelanggan yang terparkir di atas trotoar jalan. Kami langsung mempercepat langkah menyerbu angkringan itu. Si Ega kemana Ki? Katanya nyari makan, tanyaku. Gak tahu, mungkin dia nyari makan di tempat lain, jawabnya. Satu persatu dari kami memakan makanan yang dijajakan pedagang angkringan, menjejali perut yang sudah terasa sangat lapar. Setelah acara wisata kuliner itu selesai, kemudian kami kembali ke rumah Mas Irwan dalam keadaan perut yang kenyang. Dari kejauhan, aku dapat melihat dari pintu rumah muncul cahaya yang menerangi halaman. Pintu rumah Mas Irwan terbuka lebar sehingga ketika aku mendekatinya, aku dapat melihat dari luar sedang duduk di sofa rumah tamu seorang yang asing sekali bagiku. Itukah sesepuh yang Mas Irwan maksud? Aku yakin karena melihat penampilannya. Kami bergiliran memasuki rumah dengan sungkan. Kuratan senyum yang terlempar dari wajah orang yang berada di samping Mas Irwan itu menyapa kami. Ini Mbah Wongso, salah satu sesepuh di sini. Kalian duduk.
Mas Irwan memperkenalkan seorang pria berperawakan kecil, rambut gondrong yang sudah memutih, dan raut wajah yang sedikit membuatku sungkan. Kami semua duduk di sofa ruang tamu untuk melihat Mbah Wongso membujuk Desti. Kami terlebih dahulu dibawa basa-basi oleh Mas Irwan agar sedikit mengenal sosok Mbah Wongso itu. "Kamu Desti ya?" Di sela-sela percakapan kami, Mbah Wongso menunjuk Desti yang duduk di samping kekasihnya itu. Desti pun mengangguk sungkan. Lantas Mbah Wongso melanjutkan pembicaraannya. "Ada beberapa hal yang harus kita hormati sebagai pendatang. Apalagi ini mau menyambangi tempat yang sakral di tanah Jawa. Di sanalah terdapat beberapa pantangan. Hal pertama yang harus kita taati adalah tidak mendaki di malam Jumat. Saya yakin kalian kesini karena menghormati hal itu. Dan yang kedua, jangan mendaki ketika haid, karena itu akan mengundang hal-hal yang tidak baik. Dan yang ketiga, saya kira kalian sudah tahu, jangan bertindak macam-macam ketika berada di alam, apalagi di Merapi." Lanjutnya Mbah Wongso. Pembicaraan itu seperti angin lalu bagi Desti. Dia tetap bersikukuh ingin ikut mendaki ke Gunung Merapi. Beberapa kali kami, Mas Irwan, dan bahkan Mbah Wongso sudah membujuknya, namun pendiriannya tetap tak tergoyahkan. Bahkan Mbah Wongso sampai menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Mas Irwan, "Angel bocah iki, wes lah sakarepe dhewe." Akhirnya dengan nada yang sedikit terangkat, Mbah Wongso berkata, "Kalau kamu tetap ikut, bisa nyawa taruhannya tahu." Desti tertunduk menghela nafas panjang. Kemudian ia menatap Mulki dan keluarlah kata-kata terakhirnya yang membuat Mulki tersentak. "Ya sudah, kalau aku nggak boleh ikut, kita putus." Matanya ganas menatap tajam wajah Mulki. Mulki sontak menggelengkan kepalanya. Ia tidak mau hubungannya berakhir begitu saja. "Ada cara lain gak Mbah, supaya pacar saya tetap ikut?" tanya Mulki kemudian. Sihir apa yang dikeluarkan Desti? Sampai kami pun sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi, hanya berharap jawaban keajaiban yang keluar dari mulut Mbah Wongso. Kami tidak mungkin membatalkan pendakian ini, karena kalau begitu Desti pun akan tetap mengancam putus dengan Mulki. Kenapa situasi jadi sulit begini? Situasi ini sama saja mengantarkan kami ke lembah duri tajam yang siap menyambut wajah-wajah kami dengan tusukannya. Mbah Wongso menatap kasihan ke arah kami semua, terutama kepada Yoyo, Mulki, dan Desti. Beliau beberapa kali menarik nafas panjang dan mengembuskannya. "Sebenarnya ada cara paling terakhir jika ingin selamat adalah jangan pernah meninggalkan Desti sendirian ketika mendaki. Kalian semua harus bekerja sama melindunginya dan memperbanyak doa. Tapi aku tidak yakin," lanjutnya. "Aku merasa ada yang tidak beres dari salah satu dari kalian yang saat ini tidak ada di sini." "Oh iya, si Aga kemana dia?" tanya Ibang. Memang dari tadi Eka belum juga kembali. Tanpa perintah dan ancang-ancang, Gundil mengambil langkah cepat mencari Eka keluar rumah. Dia tahu semua titik tempat makan yang berada dekat rumah kakaknya itu. "Aku cari dia." Gundil pun permisi. "Aku ikut, Dil." Aku pun menyusulnya. Di bawah langit cerah malam itu, aku bersama Gundil berlari menyisir setiap titik angkringan dan rumah makan yang kami sambangi. Tetapi hasilnya tetap sama, Eka tidak diketemukan. Jika saja ditemukan, aku ingin membawanya ke hadapan Mbah Wongso untuk diinterogasi. Hal apa yang ada di dalam dirinya sehingga Mbah Wongso mengetahui hal rahasia itu. Tapi sepertinya hal itu tidak akan pernah terjadi. Karena kita tidak menemukan keberadaannya, apa mungkin dia kabur karena muak sama kita? Aku sempat berpikir demikian.
Aku dan Gundil kemudian kembali ke rumah Mas Irwan, tidak membawa hasil apa-apa. Mbah Wongso dan yang lainnya tetap setia menunggu di ruang tamu. Ega gak ada, ujar Gundil dengan nafas yang lelah. Kita udah tahu, Mbah Wongso tadi bilang si kampret itu udah duluan ke Merapi, ucap Ibang dengan kesalnya. Aku pun terkejut lalu berlari ke gudang untuk memastikan apakah tas kerilnya masih ada di sana atau tidak. Anehnya, aku melihat pintu gudang sedikit terbuka. Aku memasuki gudang dihinggapi rasa penasaran. Benar saja, ku cari-cari ke setiap sudut, aku tidak menemukan karir milik Ega. Apa benar dia kabur ke Merapi? Dari mana Mbah Wongso tahu hal itu? Aku segera kembali ke ruang tamu. Iya, bener. Tas kerilnya juga nggak ada, ucapku. Hati-hati dengan dia. Saya menduga ada maksud buruk darinya. Itu saja, selebihnya aku serahkan kepada kalian. Semoga saja di pendakian besok kalian selamat. Saya pamit. Jujur, aku mencium ada aroma kekhawatiran hebat dari Mbah Wongso. Kukira Yoyo pun begitu, karena sedari tadi Yoyo hanya terduduk tanpa bisa berkata apa-apa. Bagus kalau dia muncak sendirian ke Merapi, jadi gak akan jadi musibah buat kita, ucap Kucai ketika kami berenam menaiki tangga menuju kamar untuk beristirahat. Desti pun kulihat sudah memasuki kamar Niken. Sebatang dulu yuk, ajak Ibang. Sebelum ke kamar kami menyempatkan dulu untuk menikmati sebatang rokok di balkon rumah. Asap mengepul tebal ke langit menyampaikan penghargaan kami dan menetapkan di nirwana. Aku pun membuka percakapan. Besok kita ke Merapi jam 9 dari sini. Jangan ada yang telat, jangan ada yang bergadang. Aku mau curhat nih, terucap kata-kata lesu dari Mulki. Sebenarnya awalnya aku gak mau si Ega itu ikut, gak sama sekali. Tapi dia maksa banget, sampai ngancem aku, mau nyelakain aku kalau sampai dia gak diajak. Lanjutnya, dia kayaknya dimanja orang tuanya ya, kayak bocah banget perasaan. Untung tadi sore tangan gue udah nyicip, timpal Ibang. Ya begitulah, aku gak berani bersama dia. Dulu di sekolah dia itu premannya, sampai sekarang sifatnya masih sama. Dia juga agak sering mukulin aku kalau aku ngelabrak dia. Aku terus mendengar keluhan Mulki mengenai Ega. Benar menurutku, situasi ini sama saja mengantarkan kami ke lembah duri tajam yang siap mencelakai kami seketika itu juga. Harga minimal cacat, harga maksimal kami bisa mati. Hanya keajaibanlah yang bisa menolong kami dalam pendakian esok hari. Om Gugun, Mbak Desti gak ada, teriakan Niken mengagetkan kami semua. Apalagi ini? Tanpa pikir panjang kami menghampiri Niken yang berdiri di samping sofa ruang tamu dengan ekspresinya yang terlihat sangat panik. Kenapa bisa gak ada? Tanya Gundil. Gak tahu. Tadi sih udah tidur, cuman pas Niken bangun mau ke toilet, Mbak Desti udah gak ada, jawab Niken kemudian. Kita berpencar, sebagian cari di rumah, sebagian cari di luar, perintahku. Aku, Gundil, Kucai mencari Desti keluar rumah. Siapa tahu dia hanya keluar membeli camilan. Tapi karena sudah terlalu larut malam, aku tetap khawatir keadaannya. Sedangkan Yoyo, Iqbal, dan Mulki aku perintahkan untuk mencarinya di dalam dan sekitaran rumah. Kami bertiga mencari ke setiap sudut dekat dari rumah itu, karena pasti Desti belum jauh melangkah. Anehnya meski kami mencari ke setiap sudut, Desti tetap tidak diketemukan. Bahkan instingku tak bekerja, mungkin karena merasakan kantuk yang luar biasa.
Kami memastikan ke rumah untuk melihat keadaan, siapa tahu Desti sudah ditemukan. Aku berlari kecil untuk cepat sampai di rumah Mas Irwan. Sebenarnya aku ingin kejanggalan ini cepat berakhir sehingga aku bisa menyiapkan tenagaku untuk esok hari. Ketika aku berbelok memasuk gang rumah Mas Irwan, aku melihat Mulki sedang menggotong tubuh Desti keluar dari seberang rumah. Aku segera berlari menghampirinya. "Dia ada di mana, Ki?" Aku bertanya kepada Mulki yang masih menggotong tubuh Desti. "Aku temuin di lahan kosong seberang rumah. Aku lihat dia tidur di sela-sela pepohonan," jawab Mulki kemudian. "Tadi aku lihat gerbang yang ada di lahan kosong itu pintunya terbuka. Gak tahu kenapa, aku rasa Desti ada di sana tutupnya." Aku terheran dan berpikir ternyata masih ada yang mengincar Desti. Setelah di Prambanan, kini kejadian hilangnya itu terjadi di rumah Mas Irwan. Seperti apa yang dilakukan di Prambanan, Mulki mengenduskan minyak kayu putih ke hidung Desti. Tak butuh waktu lama Desti terbangun. Aku yang penasaran bertanya kepadanya, "Kok bisa ada di lahan kosong itu, Des?" "Loh, gak tahu. Aku dari tadi tidur," jawab Desti sedikit pelan. Tidak mungkin. Apa Desti ini ngigau sampai berjalan dalam keadaan tertidur? Atau mungkin ada makhluk yang membawanya ke sana? Kantukku yang kurasakan sangat memupuskan segala pertanyaan yang ada di kepala ini. "Yaudah, aku mau tidur di ruang tamu aja," ucapku. "Sekalian aku akan ngejaga Desti jika saja Desti mengalami hal serupa barusan." "Aku juga tidur di sini." Mulki dan Kucai mengusulkan hal yang sama denganku. Kami bertiga tidur di sofa dan tidak mematikan lampu supaya aku dapat tidur dalam keadaan waspada. Suara indah panggilan ilahi mendesir masuk ke dalam telinga sehingga membangunkanku. Hal pertama yang kulakukan adalah membangunkan Niken. Selain ini juga sudah subuh, di samping aku menanyakan keberadaan Desti. Sekalian aku juga dia melaksanakan salat subuh. Beberapa kali ku ketuk pintu kamar Niken memastikan keberadaan Desti. Syukurlah ketika Niken terbangun dan membukakan pintu, aku dapat melihat Desti tidur pulas di sebuah ranjang. Kemudian aku berbalik untuk membangunkan semua temanku supaya dapat menunaikan salat subuh. Sebagian dari mereka ada yang terbangun dan ada yang masih tetap tidur. Tak apalah, yang penting aku sudah berusaha membangunkan mereka. Aku lantas melaksanakan salat seraya berharap pendakian esok hari tidak akan terjadi apa-apa. Setelah semua selesai, aku melihat ke arah jendela. Lumayan, kulihat langit pun masih gelap, sehingga masih ada waktu untuk kembali tidur dan memasang alarm pukul 7 untuk membangunkanku mempersiapkan keberangkatan. Alarm yang kupasang membangunkanku tepat pukul 7 pagi. Yoyo dan Gundil pun terlihat menuruni tangga dalam keadaan yang masih menahan rasa kantuk. Lalu kubangunkan teman-temanku yang tersisa untuk mempersiapkan keberangkatan. Sementara itu Mas Irwan masih menyiapkan kendaraannya. Kami semua keluar rumah sebentar untuk membeli sarapan. Setelah semua persiapan dikatakan telah siap, kami satu persatu menaiki mobil Avanza hitam yang beromakan khas. Seketika aku teringat dengan Ega. Jujur, setelah mendapat wejangan dari Mbah Wongso, aku tidak berharap bertemu dengan Ega di Merapi. Aku khawatir dia berubah menjadi hewan buas yang bisa menyerang secara mendadak. Tuas gas mobil sudah Mas Irwan injak. Perlahan si hitam manis membawa kami menjauh dari rumahnya. Semoga semuanya baik-baik saja. Kuhelakan nafas panjang, ku pejamkan mata ini dan berkata dalam hati, "Merapi, kami datang."
Yo, yo, lu nggak apa-apa kan? Yoyo nampak lesu. Lehernya kehilangan kekuatan untuk menopang kepalanya. Mungkin topi yang ia kenakan terlalu berat. Matanya terus ia tatapkan ke bagian bawah mobil. Mulutnya juga tak henti komat kamit seperti dukun yang sedang membacakan mantra penyembuh bagi pasiennya yang mengeluh. Iya, Dip. Kepala yang semula tertekun tadi menoleh ke arahku. Tak kusangka sahabatku itu menatapkan matanya yang berkilauan mengeluarkan air mata. Kenapa lu, Yo? Tanyaku membangunkan rasa penasaran teman-temanku yang lain. Ya ampun, Bang Yoyo kenapa nangis? Tanya Desti yang duduk di samping kiri Mulki. Di kursi tengah, seraya mengembalikan badannya ke arah Yoyo yang duduk di paling belakang pojok kanan mobil bersama aku dan Ibang. Semua mata temanku tertuju ke satu wajah yang dihiasi kesedihan itu. Gak apa-apa, aku cuman gak enak perasaan aja, jawabnya sambil berusaha mengguratkan senyuman namun berat. Ya, kita kan udah dikasih wejangan sama Mbah Wongso yo. Yang penting kita nanti di pendakian jaga Desti baik-baik. Kita juga gak usah repot-repot mikirin cowok sok pemberani itu kan. Ibang berusaha meredakan Yoyo. Ega maksud lu, Bang? Tanya Mulki. Iya, siapa lagi? Tanganku nyicip dikit pipinya aja. Dia langsung kabur tuh. Cemen banget. Gede bacot doang. Gak dibedong kali tuh orang. Sama orang tuanya itu dulu, jawab si Ibang. Kalau kita nanti di Merapi ketemu si Ega gimana? Tanya Mulki mewakili keresahan kami semua. Kita kan gak tahu dia tahu jalan ke sana atau enggak, Ki. Aku memajukan tubuhku melepas punggung ini dari sandarannya. Kita kan gak tahu dia naik jalur pendakian yang mana. Mudah-mudahan sih gak ke Selo, sama kayak kita, jawabku. Aku menoleh ke arah Yoyo, merangkulnya dan menepuk-nepuk pundaknya, berharap semua kecemasan dan kesedihannya tersingkirkan. Tenang Yo, benar kata si Ibang, kita jaga benar-benar si Desti. Aku kembali menoreh ke arah wajah-wajah yang juga terpahat kecemasan yang sama, lalu berkata, pendakian ini akan kita kenang selamanya. Suasana mendadak hening, dengan tatapan yang kembali pada tempatnya. Hanya terdengar suara kedap dari kendaraan lainnya dan dinginnya AC mobil yang selalu menghusap halus leher ini. Perasaan sedih Yoyo mungkin sudah mulai tersingkirkan. Ia menghela nafas panjang dan menyandarkan tubuhnya di jok mobil. Matanya terus mengarah ke arah langit-langit mobil sebelum akhirnya ia terlelap. Tubuh sebelah kiriku dibuat tak nyaman oleh gerakan Ibang yang tak karuan. Dia seperti mencari sesuatu. Lu kenapa sih, Bang? Gak bisa diem. Aku nyari HP, Dip. Biar kita happy lah. Jangan pada merenung terus kayak di pemakaman aja, ucapnya. Nah, ketemu. Darso dulu, guys. Lanjutnya seraya mengeluarkan HP BlackBerry hitam yang ia temukan terjatuh di bawah jok mobil. Ibang lalu menyetelkan lagu dari King of Pop Sunda itu yang berjudul Kabogoh Jauh. Tah, kita atuh, Bang. Kucai semangat menyambut musik yang Ibang nyalakan. Memang dua orang ini tak bisa kupungkiri akan sangat salut dengan mereka. Mereka selalu berusaha menghibur kita di kala situasi sedang kalut. Aku rasa sebenarnya Ibang dan Kucai pun merasakan kecemasan dan kesedihan yang sama. Tapi entah mengapa, keduanya seperti mempunyai obat penawar bagi diri mereka sendiri sebelum mereka menularkannya kepada orang lain. Terutama Ibang selalu saja mempunyai cara yang unik untuk menghibur kita semua. Entah itu dengan celutukannya yang khas atau tindakannya yang selalu bisa mendinginkan suasana. Beruntung aku mempunyai sahabat seperti mereka. Tiap SMS-an atau telepon,
Ibang dan Kucai terus saja menirukan lirik demi lirik dari lagu legendaris itu. Hingga akhirnya suasana asik mereka berdua tertular kepada si Gundil yang duduk di depan. Tak berselang lama suasana asik itu merasuk kami semua, tak terkecuali dengan Yuyo. Dia jadi terbangun kemudian ikut bernyanyi bersama. Mas Irwan yang sedang duduk manis di pusat kendali mobil hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil sesekali tersenyum. Kami berusaha mengubur segala bentuk keresahan yang menghinggapi. Tak ubahnya seperti mengubur kotoran dalam-dalam di sebuah tanah yang gembur. Kami tidak akan membiarkan tujuan awal kami ke sini digoyahkan oleh angan-angan panjang. Walaupun sudah ada pertanda yang tidak baik sebagai pendahuluan dari petualangan ini, aku masih tetap yakin ada setitik harapan bisa baik-baik saja. Terhitung 5 lagu sudah almarhum Abah Tarso bernyanyi menemani kami. Gundil yang sedari tadi menikmati setiap ketukan nada yang ada berubah sedikit cemas ketika melihat speedometer mobil Mas Irwan ini. "Mas, bensinnya habis tuh," seru Gundil kepada kakaknya. Iya, kelupaan. Nanti sambil jalan kita berhenti dulu di pom bensin," ucap Mas Irwan kemudian. "Kita patungan buat belinya ya Mas," tawarku. "Gak usah, simpen aja duitnya buat bekal kalian." Mas Irwan menolak tawaranku. Mobil pun terus melaju membelah keindahan kota. Sesekali Mas Irwan menyondongkan badannya, hampir merapatkan dadanya dengan setir mobil. Matanya terus awas melihat ke kiri jalan untuk menemukan keberadaan pom bensin. "Itu pom bensin Mas," tunjuk Gundil ke arah kanan jalan. "Gak cari yang di sebelah kiri aja, biar gak usah susah-susah nyebrang," jawabnya. Selang beberapa menit kemudian Mas Irwan menyalakan lampu sen kiri. Terpampang jelas dari kejauhan satu tugu merah yang di atasnya dihiasi bacaan "Pasti Pas" dengan tokoh kartun yang mengangkat jempol di sampingnya. Mobil berjalan melambat mengikuti jarak yang semakin dekat dengan tempat pengisian bahan bakar. Beruntung kondisi pom bensin ketika itu tidak terlalu ramai sehingga Avanza hitam milik Mas Irwan dapat melepas dahaganya. Dinginnya AC membuatku tidak tahan, ingin buang air kecil. Sudah tidak kuat rasanya, karena jika aku tahan sampai base camp Selo, aku tak yakin dapat menahan supaya tidak ngompol di celana. Mobil tepat berhenti tepat di stasiun pengisian. Aku buru-buru ingin keluar dari mobil. "Mas, tunggu ya, saya ke toilet dulu." Aku meminta izin kepada Mas Irwan setelah menyingkirkan semua temanku yang menghalangiku di dalam mobil. "Oke, Mas tunggu di pintu keluar." Aku bergegas menggunakan langkah 1000 untuk cepat sampai ke toilet. Lega. Lalu kurapikan kembali pakaianku setelah kubuang semua hajatku. Kulangkahkan kaki keluar toilet dan merogoh saku celanaku untuk mengambil uang 2.000 rupiah, membayar jasa tunggu si penunggu toilet. Karena tak ingin membuat kawan-kawanku menunggu lama, kembali kugunakan langkah 1000 untuk cepat sampai di mobil. Di tengah aku berlari, seketika ada yang membuat langkahku terhenti. Mbok Irah. Aku melihat Mbok Irah sedang berdiri memandangi mobil Mas Irwan dari seberang jalan, masih dengan bakul jajanan yang ia simpan di punggungnya. Aku berniat untuk menghampirinya, akan tetapi setelah truk besar pembawa pasir lewat, Mbok Irah menghilang. Loh, kemana dia? Jelas tadi kulihat dia ada di seberang jalan. Aku melihat ke setiap sudut jalan, keberadaan Mbok Irah tetap tidak terdeteksi. Mungkin sudah masuk gang, pikirku. Karena aku melihat tepat di belakang Mbok Irah berdiri tadi, terdapat sebuah gang yang hanya bisa dilalui oleh 2 orang. "Dip, ayo!" teriakan Ibang terdengar olehku. Aku pun bergegas menghampiri mobil untuk melanjutkan perjalanan. "Tadi gue lihat Bu Irah di seberang jalan," ucapku yang sedikit ngos-ngosan di depan pintu mobil. "Alah, udah ayo," timpal Ibang.
Aku melihat ke arah Yoyo. Dia hanya tersenyum dan memberiku kode untuk segera masuk dan duduk di sampingnya. Mobil pun segera berada pada jalurnya melanjutkan perjalanan menghantarkan kami. Asli yo, gue tadi lihat Mbok Ira, ceritaku kepada Yoyo. Aku masih terheran karena jarak dari Prambanan ke tempat tadi kurasa sangat jauh. Agaknya tidak mungkin bagi seorang wanita yang sudah tidak muda lagi berjalan sejauh itu. Mbok Ira emang suka jalan jauh, Dip, timpal Yoyo dengan santainya. Oh, mungkin saja Yoyo benar. Aku tidak kepikiran sama sekali dengan angkutan umum yang ada di sana. Bisa saja Mbok Ira menggunakan angkutan umum untuk menjajakan jajanannya ke setiap sudut kota. Atau bisa saja tadi itu hanya halusinasiku. Mobil terus melaju dengan pasti. Laki-laki Ipang menghibur kami dengan menyalakan musik dari HP-nya. Dan lagi-lagi lagu pop Sunda yang ia pilih untuk menggema di seluruh ruangan mobil. Semua pun ikut bernyanyi bersama mengikuti setiap lirik yang ada. Asik memang. Cara Ipang menghibur kami dapat menghilangkan setiap cemasan. Aku hampir lupa dengan perbekalan makanan kami yang sudah sedikit menipis. Kalau saja kami tidak jalan-jalan dulu ke Malioboro, Prambanan, lalu mampir ke rumah Mas Irwan, mungkin perbekalan makanan kami masih tersedia. Tapi sudahlah. Mungkin itu memang jalannya. Dengan malu, aku berkata pada Mas Irwan, "Mas, maaf, perbekalan makanan kita udah mulai menyusut. Bisa mampir dulu ke pasar gak, Mas?" Mas Irwan dengan kebaikannya memperbolehkan. "Nanti agak jauh dari sini ada pasar Cepogo namanya," ucap Mas Irwan. Semua setuju, terutama Desti. Dia sekalian ingin membeli pembalut sebagai persediaan, karena yang tersedia tinggal beberapa lagi katanya. "Hati-hati juga nanti di atas gunung kalau ngebuang pembalutnya. Hati-hati juga nanti di atas gunung kalau ngebuang pembalutnya, sayang. Cuci dulu yang bersih ya." Mulki memperhatikan betul tindak tanduk kekasihnya itu. "Iya, kalau gitu sekalian kita beli air kemasan yang gede, masing-masing bawa 1 atau 2, seruku kepada yang lain. Selain persediaan untuk kami minum atau memasak, air itu juga diperuntukkan bagi Desti yang hendak membersihkan pembalutnya. Aku harus memperhatikan pula, karena jujur aku khawatir jika saja tidak ada air untuk mencuci, maka pembalut itu akan terus berisi darah, yang dimana darah itu dapat menjadi aroma wangi yang mengundang para lembut. Setelah kulihat menara listrik dari kejauhan, kemudian Mas Irwan memutar kemudi mobilnya ke arah kanan. Aku disuguhkan dengan pemandangan beberapa kios warung yang berjejeran di jalan. Tanpa apa-apa, Mas Irwan kembali menyalakan lampu sen kiri, lalu menghentikan mobilnya di tepi jalan. "Mas, tunggu di sini ya," ucapnya sambil menarik tuas rem tangan. Meskipun kembali susah payah karena harus berbagi celah dengan carrier, satu persatu dari kami menuruni mobil. Dan seketika tanpa perintah semuanya berpencar mencari kebutuhan masing-masing sebelumnya. Sebelumnya kami membuat janji untuk belanja secukupnya dan segera mungkin berkumpul kembali di mobil. Aku pun bergegas sendiri melangkah menuju kios makanan. Entah dibawa oleh siapa dan dituntun oleh siapa, tiba-tiba kaki ini berjalan ke dalam pasar, seakan mengetahui kemana ia harus mampir. Sampailah aku di sebuah kios yang menjual berbagai makanan, terutama mie instan. Tidak afdal rasanya jika mendaki tanpa ditemani oleh mie instan. Aku membeli beberapa bungkus untuk keperluan selama di atas gunung. Kegiatan mendaki itu membutuhkan tenaga yang kuat, sedangkan tubuh ini akan mendapatkan tenaga jika kita menyuplainya dengan makanan. Bagiku tidak ada lagi makanan yang lebih praktis dibanding dengan memasak mie instan. Aku kira kalian setuju dengan ini. Mas, seseorang menepuk bahuku dari belakang. Aku lantas membalikkan tubuhku ke arah di mana suara itu berasal. Seorang pemuda dengan senyum hingga membuat matanya sipit, berdiri sedikit membungkuk tepat di belakangku. Dia hanya memakai baju sorjan
dan celana pansi hitam, sedangkan kepalanya ditutupi oleh belangkon. Kelihatannya ramah banget orang ini. Siapa dia? Masnya mau kemana? Tanya pemuda itu dengan lembut. Mau ke Merapi, Mas, jawabku. Boleh saya nitip sesuatu, Mas? Tanyanya lagi. Lalu pemuda itu merogoh sesuatu dari celananya. Dia mengeluarkan sebuah koin, lalu memberikannya kepadaku. Koin itu aneh. Nampaknya aku tidak pernah menemukan koin itu semasa hidupku. Koin yang mempunyai lubang persegi di tengahnya dan memiliki ukiran-ukiran yang aku pun tak tahu pasti ukiran apa yang terdapat pada sisi-sisi lubang perseginya itu. Tolong titip ini, Mas, kasihkan ke bapak saya yang sedang berjualan di atas sana, pintanya. Maaf, Mas, tapi saya gak bisa buru-buru ngasih koin ini. Paling nyampe di atas sekitar malam hari, keluhku. Iya, gak apa-apa, Mas, memang jualannya nanti malam.